Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Juga di sini ada Ondi Saputra dan Anis Mualim. Kita akan membahas jangan hambur-hamburkan hartamu di tempat yang akan mencelakakan kamu. Itu yang akan kita bahas pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa kami persilakan untuk memberikan pengantarnya. Jangan hamburkan hartamu di tempat yang akan mencelakakan kamu. Khairan jaza Om Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Om Krisna, Mas Ondi dan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi situasi yang mengherankan dan membingungkan, Om Krisna, Ustaz Husein. Bahwasanya beberapa event-event, beberapa acara yang digelar di Indonesia, acara besar dengan tiket masuk yang luar biasa, harganya begitu fantastis. Konser A, konser B, konser yang dihadiri oleh band dari luar. Yang nilainya, Masya Allah, itu kalau dibagikan ke anak yatim ya, satu tiketnya itu bisa kencang setahun mungkin, Om Krisna. Habis dalam hitungan menit. Caloknya pun menjual dengan harga yang berkali-kali lipat, juga ludes, habis laku terjual. Tiket pertandingan sepak bola yang dijual di Indonesia juga pun begitu. Kita bukan lagi mengkritisi hobi seseorang, akan tetapi daripada daya beli yang kita lihat di acara-acara ini, seharusnya daya beli untuk berkurban pada tahun ini harusnya meningkat. Kita lihat fenomena ini bahwasanya orang-orang mudah gitu menghambur-hamburkan uang dengan dengan alasan untuk menyenangkan diri, untuk memuaskan hawa nafsu, tidak melihat nilai, tidak melihat angka, tidak melihat bagaimana perasaan orang yang lagi kesusahan, untuk melihat euforia orang-orang kaya berpesta pora. Rasa-rasanya miris, dan perlu kita ingatkan bahwasanya harta kita itu akan dipertanggungjawabkan dari mana atau untuk apa dikeluarkan. Selama ini kita hanya tahu bagaimana mendapatkan uang atau harta yang halal tanpa kita memperhatikan untuk apa harta itu dikeluarkan, dan ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara 5 pertanyaan wajib kepada seseorang hamba yang disebutkan dalam riwayat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan dari hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Dan insyaallah hal inilah yang akan kita tanyakan kepada Ustaz Husein bin Hamid Alatas tentang tanggung jawab kita terhadap harta kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita atau mengarahkan kita untuk mengatur harta kita supaya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala
tidak gugup menjawab pertanyaan untuk apa kita mengeluarkan harta kita ini. Ustaz, barangkali bisa dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mustami'un wal musyahidun warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita pada hari ini berada pada hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sebagian lagi berpendapat bahwa esok merupakan awal Dzulhijjah. Yang jelas kita sekarang berada pada hari-hari yang amat mulia, yang amat suci, hari-hari yang diharamkan oleh Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang sia-sia. Kalau di hari-hari biasa, perbuatan yang tidak benar, perbuatan sia-sia, perbuatan aniaya merupakan dosa yang amat besar, maka di bulan yang diharamkan ini dosanya akan berlipat-lipat ganda. Kalau di hari-hari biasa orang berbuat kebajikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan lebih baik. Maka di hari-hari dari bulan yang diharamkan Allah, kebaikan seseorang, apa-apa yang dilakukan dari perbuatan mulia akan mendapatkan perhatian dan balasan dari Allah yang lebih besar. Karena di samping dia berbuat kebaikan, dia juga mengagungkan kesucian dan kemuliaan dari bulan yang diharamkan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih." Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu betul-betul menghormati maqam kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan rahmat-Nya, takut dari azab yang akan menimpa kita disebabkan karena kezaliman kita, bukan karena kezaliman Allah. Disebabkan karena perbuatan aniaya yang kita lakukan, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk menjaga diri kita agar tidak mengucapkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kemuliaan dan kesucian dari bulan-bulan suci ini, hingga kita keluar dari bulan yang disucikan dan diharamkan Allah dalam keadaan benar-benar suci dan murni, menghargai kebesaran dan keagungannya, mengikuti petunjuknya, menghargai bimbingan-bimbingannya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, bahwa akhir-akhir ini kita menjumpai fenomena yang benar-benar amat menyedihkan, membuat hati kita merasa pilu. Bisa kita menyaksikan sebahagian orang dengan mudah menghambur-hamburkan uang mereka di tempat yang sia-sia, bahkan bakal mencelakakan dirinya. Tahu-tahu di sisi yang lain kita menyaksikan keadaan bangsa kita yang hidup amat prihatin. Bahkan sebahagian dari mereka ada yang menghadapi ancaman rumah mereka akan dilelang dan disita karena terpaksa mereka mengambil pinjaman untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Ada yang untuk mengobati keluarga mereka, ada yang untuk membiayai pendidikan anak mereka, ada juga yang menggadaikan rumahnya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ada yang berbaring di rumah sakit
atau di rumahnya tak mampu sama sekali untuk membayar biaya pengobatan karena semuanya tidak ditanggung oleh BPJS. Ada yang mesti dikeluarkan dari uang sakunya. Terkadang dia tidak punya kemampuan untuk membayar iuran BPJS-nya. Tidak semua rakyat Indonesia ini berpendidikan dan tahu aturan. Kebanyakan dari mereka awam. Apalagi yang tinggal di pinggir-pinggir kota, yang tinggal di desa-desa. Kita jumpai di tengah krisis ekonomi saat ini, di saat kebutuhan pangan meningkat tinggi harganya, biaya hidup semakin mahal. Banyak orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Bahkan saya merasa bahwa dari mulai awal COVID, dibandingkan saat ini kondisi ekonomi lebih buruk saat ini dibandingkan pada permulaan COVID. Di mana banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan lagi untuk dapat memulai pekerjaan mereka karena modal mereka habis mereka gunakan. Ada lagi yang terlilit hutang. Yang tadinya punya pekerjaan yang wajar, normal, yang tadinya mampu untuk membayar kewajiban mereka, begitu datang COVID, mereka kehilangan semua sumber kehidupan mereka. Mereka harus menggaji pegawai mereka. Bahkan ada yang juga harus membayar PHK pegawai-pegawai mereka. Keadaan yang morat-marit seperti ini seharusnya membuat kita prihatin. Membuat kita yang diberikan kelebihan bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bukan kita bercerita kita punya ini punya itu. Yang dimaksudkan dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kita mengingatkan diri kita dalam situasi sulit Allah berikan kemudahan buat kita. Maka berbagilah terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Bukankah Allah berfirman melalui lisan Musa dan kaumnya kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhir. Pergunakan, tuntut dengan apa yang Allah berikan kepada kamu untuk membangun akhiratmu. Karena tidak mungkin orang lain akan membangun untuk kita. Kita yang harus berusaha untuk membangun persiapan dan bekal bagi hari akhir nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan kebutuhan duniamu, begitu pula keluargamu. Setelah itu sebagai ungkapan syukur kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Perbuat baiklah engkau terhadap sesamamu sebagaimana Allah telah memperlakukan kamu dengan baik dan mulia. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Pada ayat sebelumnya itu innallaha la yuhibbul farihin. Allah paling tidak menyukai orang-orang yang suka hidup bereiforia. Ingat bahwa kita dengan seluruh kehidupan kita adalah amanat. Kita sebagai khalifah yang mengemban amanat yang besar. Dan amanat ini pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi seluruhnya menolak. Karena takut mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan amanat tersebut. Manusia menerima. Bahkan bukan hanya menerima, banyak dari mereka yang mencalonkan diri mereka untuk menerima amanat. Padahal langit, bumi, gunung bergetar karena takut kepada Allah. Karena kehidupan yang berstatus amanat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kehidupan kita amanat. Harta kita amanat. Anak-anak kita, keluarga kita amanat. Maka jangan kamu berbuat sesuka hatimu tanpa mempertimbangkan akibat yang kamu akan tanggung di hari kemudian nanti. Seperti tadi yang disebutkan oleh Akh Isa, kita saksikan bagaimana di saat ada konser seperti yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Itu kehadiran Coldplay. Dengan biaya masuk 11, bahkan calo-calo menjual hingga angka 22 juta. Orang-orang tua, pemuda-pemuda dengan ringan mereka mengeluarkan uang tersebut yang bisa menghidupkan banyak orang. Yang bisa betul-betul memberikan solusi bagi penderitaan kebanyakan orang yang tidak memiliki modal kerja. Atau mereka yang membutuhkan biaya pendidikan, atau untuk kebutuhan biaya kesehatan, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari.
tapi dengan hati tanpa beban, dia keluarkan uang untuk kesenangan pribadi beberapa saat senilai 11 atau 22 juta ya, untuk menghadiri konser hanya beberapa saat. Begitu juga ketika mereka mendengar berita bahwa kesebelasan Argentina akan bertanding di Indonesia sebagai pertandingan persahabatan, akan dihadiri oleh Messi. Mereka tidak sayang-sayang mengeluarkan uang mereka untuk membeli tiket dalam acara pertandingan tersebut. Begitu juga kita jumpai banyak orang yang merayakan perkawinan, menyewa gedung, mengundang orang-orang datang ya dalam acara perkawinan yang kalau seandainya uangnya dimanfaatkan untuk tujuan yang positif akan memberikan manfaat buat umat. Bahkan acara ulang tahun. Rupanya mereka bingung mengeluarkan uang mereka di mana. Mereka mengadakan di sebuah gedung yang mewah, di sebuah hotel, mengadakan acara perkawinan dengan biaya yang luar biasa. Tapi kalau datang orang fakir, miskin, bahkan keluarganya minta bantuan, dia mengatakan mengeluh, sekarang lagi sepi, ekonomi lagi sulit, dan berbagai macam alasan yang diajukan. Nah, ini sebetulnya pertanda bahwa ini menunjukkan bahwasannya sebagian besar umat ini tidak lagi ingat kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan sebagian mereka sholat, bukan tidak sholat, tapi agama di mata mereka hanya merupakan sampingan, bukan merupakan pedoman hidup yang akan mengantarkan mereka menuju keselamatan, yang mengeluarkan mereka dari golongan orang yang dimurkai Allah ataupun tersesat. Sebagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta pada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang menerima kenikmatan kemuliaan dari Allah. Bukan jalannya orang yang terkena murkanya maupun tersesat dari jalannya. Adapun fenomena yang kita jumpai saat ini menandakan bahwa mereka orang-orang yang menjerumuskan diri mereka dalam murka Allah, maupun orang-orang yang memilih jalan yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratun Nisa mengingatkan orang-orang yang diberikan amanat untuk menjaga harta anak yatim agar tidak memberikan kepada mereka harta mereka sampai mereka betul-betul dewasa dan pandai menggunakan harta mereka. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kemudian farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kalian berikan harta-harta kalian ya. Ya Allah jadikan sebagai penopang dan penegak kehidupan kalian kepada anak-anak yatim yang tidak sempurna akal mereka. Sufaha di sini ya, anak-anak yang tidak berakal, yang tidak sempurna. Jangan kalian berikan harta kalian kepada mereka, baik orang-orang tua mereka. Di saat menyaksikan sebagian anak yang tidak sempurna akalnya, kalau diserahkan kepadanya sekejap habis, tapi serahkan pada orang yang bisa menjaga harta. Atau paman yang menerima wasiat dari saudaranya yang menjaga harta saudaranya untuk anak-anaknya. Pada saat melihat anak mereka atau kemenakan mereka akalnya tidak sempurna, jangan berikan harta kalian kepada mereka. Karena harta ini bahagian dari penopang penegak kehidupan kalian. Berapa banyak orang yang kafir, ingkar kepada Allah disebabkan karena kemiskinan. Sampai Imam Ali mengatakan, kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran ini ya mendekati kekafiran. Orang begitu tertekan, begitu menghadapi kesulitan buat dirinya, keluarganya, tidak ada jalan kecuali jalan yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Banyak orang yang terpaksa menempuh jalan tersebut karena dia merasa dirinya dalam keadaan betul-betul tidak berdaya. Oleh karena itu harta ini bukan hal yang sepele, tapi merupakan amanat. Dari mana kita dapatkan, kemudian di mana kita keluarkan, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kedua telapak kaki seorang hamba di hari hisab, nanti ketika dihisab amalnya tidak akan bergeser sampai menjawab 4 pertanyaan. Pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Ini merupakan amanat.
wa an jismihi fima ablah, tubuhnya dari mulai masa-masa ya dia katakan berakal, masa-masa mudanya sampai dia tua, Allah akan bertanya bagaimana kamu memperlakukan tubuh kamu. Kau bagaimana mempergunakan kekuatan kamu dalam keridhaan Allah, apakah dalam kemaksiatan kepadanya. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah, hartanya dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqa, dan di mana dia keluarkan. Ini dua pertanyaan yang amat berat. Terkadang didapatkan dari cara yang halal, dikeluarkan di tempat yang salah. Terkadang dia dapatkan dari cara yang yang tidak benar, dikeluarkan di tempat kebaikan, Allah juga tidak akan terima amalnya. Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'ala bih, dan ilmunya bagaimana dia mempergunakan ilmunya, apakah dijual belikan untuk dunia, apakah dipergunakan untuk membangun akhiratnya dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Oleh karena itu para ustadz, para ulama, amanat yang mereka akan pikul berat. Bukan hanya mereka bertugas mengamalkan ilmunya saja, tapi menyampaikannya, baik orang suka maupun tidak suka. Kita tidak dibolehkan sama sekali menyampaikan ilmu kita ya disesuaikan dengan kesenangan keridhaan manusia. Oleh karena itu seorang ustadz yang melaksanakan amanat Allah, pada saat dia menyampaikan amanat Allah, pasti ya, banyak orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Karena dia menyampaikan amanat Allah apa adanya, banyak orang pasti yang akan tersinggung. Terkadang bukan orang jauh, terkadang keluarga dekatnya, kerabatnya berpaling daripadanya karena dia menyampaikan kebenaran. Tapi itulah konsekuensi yang harus dipikul oleh seorang ustadz yang menerima amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang tidak disukai oleh teman-teman dekatnya, terkadang juga tidak disukai oleh para penguasa atau para pengusaha, dianggap ceramah-ceramahnya meresahkan. Padahal sebetulnya mengingatkan. Tapi untuk mereka meresahkan, membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidak tidur. Mereka lebih suka pada ustadz-ustadz yang selalu memberikan janji-janji yang indah. Yang berbicara mengenai rahmat Allah, mengenai syafaat Rasul, mengenai juga berbagai macam hal yang menghibur mereka. Tapi mereka lupa bahwa Allah bukan hanya Ghafur dan Rahim, tapi Allah juga maha pedih siksanya. Nabi ibadi anni anal Ghafurur Rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, wa ana adzabi huwal adzabul alim, dan siksaku siksa yang maha pedih. Ampunan dan rahmatnya bagi yang bertaubat dan masuk ke dalam rahmat Allah, siksanya bagi mereka yang ingkar. Jadi bagaimana Allah ingatkan kepada orang-orang yang memegang harta untuk tidak memberikan harta mereka diserahkan kepada orang-orang yang tidak berakal dari anak mereka maupun keluarga mereka. Nah, tugas yang menjadi wali memberikan makan, pakaian, kebutuhan mereka, ya, tapi tidak diserahkan kepada mereka. Ifaksuhum farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berikan mereka makan, pakaian, kebutuhan mereka, dan berkata-kata yang baik di hadapan mereka. Setelah itu Allah lanjutkan wabtalul yatama, dan uji anak-anak yatim. Hatta idza balagun nikah, apabila mereka telah sampai pada usia pernikahan, fa'in anastum minhum rusyda, kalau kalian melihat mereka orang-orang yang telah dewasa, berakal, menjaga hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan harta mereka. Wa ashhidu alaihim, tapi persaksikan pada saat penyerahan. Wa kafa billahi hasiba, dan cukup Allah yang akan turun tangan menghitungnya. Dia yang menyaksikan segala-galanya. Artinya bagaimana pesan Allah dalam masalah ini. Sampai Nabi mengatakan, man mata duna malihi mata syahid. Orang kalau mati berjuang untuk membela hartanya, dia terbunuh, dia mati syahid. Artinya harta seharusnya dijaga, bukan ditempatkan di tempat yang tidak benar, bukan juga ditimbun, disimpan hingga yang tertinggal hanyalah angka. Harta itu dilihat dari mana kita dapatkan, kemudian di mana kita tempatkan. Adapun kalau kita timbun, kita simpan, dia hanya angka yang tidak berguna buat kita. Tapi pada saat kita gunakan untuk kebutuhan kita, keluarga kita, membantu kerabat kita, orang di sekeliling kita, membantu untuk perjuangan di jalan Allah, dari angka berubah menjadi nilai yang amat berharga. Tapi sayang banyak orang kaya raya, tapi yang mereka miliki angka tanpa nilai.
Tapi banyak orang memiliki harta sederhana, tapi memiliki nilai yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mereka-mereka yang pada saat ini sedang bersemangat untuk menghadiri acara Coldplay atau pertandingan Argentina atau acara-acara hiburan dalam rangka beriforia, ya. Sebetulnya perbuatan semacam ini perbuatan yang masuk dalam kategori orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya di tempat yang sia-sia, bahkan mencelakakan, yang akan menghubungkan dia menjadi saudara-saudaranya syaitan yang ingkar kepada Allah, bukan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Saya tahu bahwa sebagian orang merasa pahit dengan pernyataan ini. Dia bisa mengajukan alasan yang bermacam-macam, tapi ingat, apa yang kamu keluarkan kelak kamu akan ditanya. Waratus alunna yauma idzin anin na'im. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan ayat terakhir dari surah At-Takatsur ini, beliau bergetar, sahabat juga bergetar. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa kita akan ditanya tentang segala sesuatu termasuk kurma, ya, yang saya makan ini? Dia bilang, lebih daripada itu. Tarikan nafas seseorang pada saat dia bernafas, di saat dia membuang nafas, semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita? Banyak orang tidak menghargai nikmat Allah, bahkan sampai orang dapat buang air kecil dengan baik dan mudah nikmat. Begitu juga setelah dia makan dapat mengeluarkan kotoran dari tubuhnya dengan baik, juga merupakan nikmat. Bagaimana bila tertahan, tidak mampu untuk mengeluarkan baik kotoran yang cair maupun kotoran yang padat? Bagaimana penderitaan? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, karena kita terbiasa hanyut bersama kesenangan hawa nafsu kita, kita lupa nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Nah, bagi mereka-mereka yang lupa dan ingkar, yang akan terjadi azab dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan melalui lisan Musa dan para nabi sebelumnya, demikian pula nabi kita, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Tuhan kalian mengumumkan melalui setiap nabi dan rasulnya, kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku. Wala in kafartum, kalau kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku maha pedih dan maha dahsyat. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu, anak-anak. Kalau sekarang Anda dalam kemudahan, dalam kelapangan, mendiami rumah-rumah yang besar, mobil-mobil mewah, diberikan kelebihan harta, saya khawatir di saat Anda semua ingkar, keadaan akan terbalik. Contoh-contoh dari kehidupan masa lampau telah Allah tunjukkan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang kaya pada era Soekarno, begitu datang era Soeharto mereka hancur. Berapa banyak yang kaya pada era Soeharto, datang era periode berikutnya, fasilitas yang didapatkan hilang, mereka terpuruk, jatuh, sampai bahkan banyak dari mereka yang tidak punya biaya hidup, yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kontrak rumahnya, padahal tadinya berjaya. Jadi anda yang pada saat diberikan kelebihan, kemurahan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, uang yang Anda keluarkan untuk membeli tiket Coldplay atau tiket pertandingan sepak bola antara Argentina, ya, dengan Indonesia, begitu juga mengadakan perkawinan besar-besaran, acara ulang tahun yang tidak pantas, dan acara-acara yang bermacam-macam. Ingat, setiap yang Anda keluarkan, orang-orang yang fakir, miskin meratap dan merintih. Ratapan dan rintihan mereka akan didengar oleh Allah, menjadi kutukan buat kalian semuanya kalau kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam suratul Isra, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini ayat 26 dari suratul Isra dan ayat 27. Coba renungkan sama-sama, wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu keluarkan, hamburkan harta kamu di tempat yang sia-sia. Bukan hanya sia-sia, bahkan mencelakakan kamu, tidak memberikan keuntungan buat kamu, manfaat baik di dunia maupun di hari akhirat. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mereka yang menghamburkan harta-harta mereka di tempat yang sia-sia, tidak dapat dipertanggungjawabkan,
mereka adalah saudara-saudara syaitan. Karena apa? Karena perbuatan mereka sama ingkarnya dengan perbuatan syaitan. Mereka ingkar terhadap nikmat Allah, mempergunakan di tempat yang salah, padahal banyak orang yang meratap, yang merintih dengan air mata bercucuran. Ketika mereka membutuhkan paling hanya beberapa puluh ribu, bahkan beberapa ratus ribu, mereka dengar sesama saudara mereka sebangsa setanah air ternyata tidak peduli terhadap mereka. Maka Allah gabungkan orang-orang yang suka menghamburkan hartanya di tempat-tempat yang sia-sia, ya, gabungkan bersama syaitan menjadi saudara mereka, dengan sendiri tempat mereka di mana? Tempat mereka dalam azab api neraka sebagaimana keadaan syaitan. Pada akhir-akhir ini banyak orang yang datang kepada saya menyampaikan keluhannya. Ada yang mengeluhkan rumahnya mau dilelang, ada yang mengeluhkan bahwa dia terikat pinjaman dengan rentenir untuk membiayai operasi istrinya. Ada lagi yang mengeluhkan untuk biaya pendidikan anaknya. Ada lagi yang mengeluhkan tentang berbagai macam krisis cobaan yang dihadapi, di mana membutuhkan solusi. Kita bantu semaksimal kemampuan kita. Tapi apa yang kita lakukan seorang diri tidak mungkin dapat menyelesaikan problema umat yang begitu besar. Maka kita harapkan, mari bersama-sama kita bekerja sama. Orang-orang yang punya kelebihan, coba mereka keluarkan kelebihan mereka. Kumpulkan bersama-sama, lalu inventarisir orang-orang yang berada di sekeliling rumah mereka, tetangga-tetangga mereka, saudara-saudara mereka, kerabat mereka, yang mereka bisa ringankan beban yang melalui bantuan bersama, menghadapi juga problema bersama. Jadi kita harapkan agama ini bukan hanya merupakan sesuatu yang sifatnya hanya sampingan, kalau perlu dipakai. Pada saat ada acara perkawinan, pembukaan dibacakan Al-Quran, ada ceramah khutbah nikah, setelah itu yang berjalan tidak lagi sesuai dengan apa yang disampaikan. Tidak sesuai lagi dengan pesan-pesan Al-Quran maupun pesan-pesan Nabi kita Muhammad SAW. Ini sekedar peringatan. Kalau Anda kembali pada Allah, infakkan harta Anda di jalan Allah, taat kepada Allah, Allah akan gantikan lebih besar. Karena orang yang berinfak di jalan Allah, balasannya 700 kali lipat. Bukan 10, tapi 1 berbanding 700. Allah bebaskan dari ketakutan. Allah berikan dia rasa aman dan jaminan buat hari depannya. Tapi mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di tempat yang sia-sia, di tengah-tengah penderitaan bangsa negara, kebutuhan mereka, ratapan dan rintihan mereka yang mereka tidak dengarkan, maka hati-hati. Saya khawatir dalam waktu yang tidak lama lagi Allah akan menghancurkan apa yang Anda milikkan dan pindahkan ke tempat lain, sebagaimana yang terjadi pada kisah 2 orang, yang satu ingkar kepada Allah, membanggakan hasil kebunnya, yang satu lagi bersyukur. Yang ingkar Allah hancurkan hartanya, sedangkan yang bersyukur Allah anugerahkan baginya yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada orang yang ingkar tersebut. Ingat bahwa kehidupan kita manifestasi dari rahmat Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim selalu mengingatkan kita hal ini. Yang hatinya penuh rahmat akan dinaungi oleh rahmat Allah. Tapi yang hatinya keras, yang hatinya tidak sama sekali tersentuh melihat penderitaan orang, orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan ditinggalkan Allah dan dijauhkan dari rahmatnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Allah ampuni dosa kita, perbaiki amal kita, jadikan hati kita orang yang dermawan dalam keridhaan Allah, dan kita dijauhkan dari pengeluaran-pengeluaran yang akan merugikan kita, memberatkan hisab dan tanggung jawab kita di hari akhir. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak bangsa kita semua, kaum muslimin dan muslimat, agar dapat bersatu. Di samping kita menikmati nikmat Allah, bersatu juga, berbagi dengan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pintu hati kita semua, Om Krisnus. Ini nanti kita akan ditanya ya, umur, tubuh, harta, dan ilmu kita entah apa ya. Harusnya untuk Allah semuanya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Hussein, Ustaz Isa. Saya Muhammad Krishna, Andi Saputra, dan Nesma Adewan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.